Berdasarkan simulasi KA trend stepping yang dilakukan pada equipment room Stasiun Bekasi, kami mengadakan simulasi bersama dengan Ditjen KA dan PT KAI, dan simulasi di lapangan pasca kejadian skenario rute perjalanan KA berjalan langsung pada jalur 3 Stasiun Bekasi dan kondisi trek 10 BT terakupat atau terisi. Dengan hasil simulasi berikut, sinyal keluar J12 menunjukkan aspek berwarna hijau, artinya apa yang terjadi malam itu memang masih konsisten dari hasil percobaan ini. Sinyal ulang blok 104 menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih semboyan 9C3 atau menunjukkan aspek merah atau berhenti. Sinyal blok B104 menunjukkan aspek warna semboyan 7. Dari simulasi perjalanan KA yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dengan aspek persinyalannya. Lanjut. Nah, ini sedikit mungkin agak kompleks. Jadi di Stasiun Bekasi Timur, ketika petugas PPKA di Stasiun Bekasi melangsungkan kereta Argo Bromo Anggrek, Stasiun Bekasi hanya membuat jalur sampai tanggung jawabnya sampai 14T, Pak. Itu adalah yang ada di meja pelayanan, sedangkan ada kereta di 104 BT itu tetap memberikan aspek sinyal warna hijau di Stasiun Bekasi, sinyal J12. Jadi kereta Bromo Anggrek akan berjalan langsung sesuai dengan sinyal yang didapati di jalur 3 beraspek hijau, artinya berjalan langsung. Jadi bisa dirutekan untuk dilangsungkan ketika trek 13AT, 13BT, 13CT, dan 13DT, serta 14AT itu clear, tidak ada kereta, baru itu bisa dihijaukan sinyal J12. Jadi di sini, sekali lagi kami ulangi, PPKA Stasiun Bekasi hanya bertanggung jawab untuk memberangkatkan sampai lokasi 14T. Jadi di meja pelayanan Stasiun PPKA Bekasi hanya sampai 14T, Pak. Dan itu hijau? Hijau, karena tidak ada kereta di 13 sampai 14T, Pak. Setelah itu siapa yang bertanggung jawab? Sistem sinyal. Sebentar. Kan Argo Bromo di belakang kan, Pak, ya? Ini untuk Argo Bromo, Pak. Ini Argo Bromo ini? Iya, untuk Argo Bromo. Dia belum masuk ke... Oke, lanjut, Pak. Lanjut. Nah, berdasarkan analisis data logger, jadi kereta itu juga ada black box-nya, Pak. Kami bisa mendownload dari black box-nya kereta api. Lokomotif KA4B Argo Bromo Anggrek pada tanggal 27 April 2026, pengereman terhadap laju KA dilakukan secara Pak Kepala KNKT, saya rasa teman-teman di sini pun disuruh memahami ini juga puyeng, Pak. Puyeng, Pak. Ya, benar nggak kawan-kawan? Nah, pertanyaan kami ringkas saja, Pak. Ini sistem ini terintegrasi enggak hasil investigasi dari KNKT? Kalau tadi kan kita lihat dari titik ini ke titik ini yang bertanggung jawab terhadap pensinyalan ini. Padahal kereta ini di satu jalur, Pak, maka semua ini. Harusnya satu jalur ini, begitu ada obstacle, sinyal itu harus merah di semua kereta di jalur yang sama. Harusnya. Tolong. Nah, pertanyaan kami, Pak, ini yang Bapak dapatkan ini, sistem ini sudah terintegrasi semua belum? Ini udahlah dari meja ke meja lah istilah Bapak tadi, kan pakai meja tadi. iya. Iya kan? Dari lapak ke lapak gitulah kurang lebih. Kami lanjutkan sistem pusdal di Manggarai, Pak. Mungkin Oke. biar bisa nyambung, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan Bapak.
yang ini kita lewatin saja Pak. Memang terlalu teknis, tapi sebetulnya masinis, saya ingin menceritakan masinis itu sudah mulai ngerem di 1,3 km sebelum lokasi tabrakan, Pak. Nah, dia tahunya karena diinformasikan oleh PK Timur, pengendali jalur antara Manggarai sampai Cikampek. Nanti kami sampaikan di komunikasinya, kenapa hal seperti ini, nanti di komunikasi akan lebih jelas, Pak. Lanjut. Berdasarkan hasil wawancara KA Argo Bromo Anggrek, taktis pengereman dilakukan secara mempertimbangkan keselamatan terhadap rangkaian kereta yang dioperasikannya. Nah, langsung ke berikutnya. Sebentar Pak, ini 1,3 kilo udah ngerem. Sudah. Ini kereta ini benar-benar aman, butuh berapa kilo Pak ngerem baru aman berhenti? Kalau kembali ke grafik tadi, nah kalau dia melakukan pengereman secara maksimal, itu kira-kira kurang lebih antara 900 sampai 1000 meter, Pak. 1000 meter ini? Ini kan 1,3 tadi Pak. Tapi karena dia tahunya di komunikasi dari pusat kendali, ada temperan di JPL 85, kamu berjalan direm dikit-dikit dan banyak-banyak semboyan 35, artinya banyak-banyak klakson, Pak. Dari masinis tidak melakukan pengereman maksimum, karena informasi yang diterima dari PK Timur, rem dikit-dikit dan sambil bunyikan klakson. Baik, sekarang gini Pak, ya ini menarik ini, 1,3 kilo udah ngerem, Sudah, tapi disuruh ngerem dikit-dikit. iya. Oke, padahal kalau dia ngerem benar 900 sampai 1 kilo sudah bisa berhenti. Masih ada space 300 meter, Iya. harusnya Pak. Nah, sudahlah Pak, ini mungkin teman-teman sekalian, ini saya menurut forum yang terhormat, ini kan harus kita baca detail ini, penjelasan dari beliau. Kita simpulkan saja Pak. Bapak bisa nggak jawab pertanyaan saya, kesimpulan saya, bahwa kejadian ini sistem jalan enggak? Menurut kesimpulan Bapak dapat, sistem yang ada pengendali ini jalan enggak, berfungsi enggak? Itu aja dulu. Kesimpulan yang Bapak dapat. Coba kami, Nah, Bapak ragu lagi jawabnya. yang ini Pak, untuk komunikasinya dulu Pak, nanti Bapak bisa paham. Iya, enggak Pak. Enggak, saya tidak ingin memahami apa yang Bapak jelaskan begitu panjang gitu loh Pak. Enggak, tapi Iya kan? Iya. Saya kepingin Bapak simpulkan saja, sistem jalan enggak? Kalau sistemnya jalan Pak, di sana ada kereta tabrak loh, lu rem pelan-pelan ya. Rem pelan-pelan ya. Rem pelan-pelan nih, rem pelan-pelan bagaimana? Masa SOP-nya, lu rem pelan-pelan ya, SOP-nya masa begitu? Gitu loh Pak. Siap Pak. Nah yang saya mau tanya, sistem itu sinyal Pak. Kalau di sana kan jelas, kalau sinyal merah tetap nggak boleh gerak. Nggak boleh gerak. Sinyal gerak, merah, tidak boleh gerak. Idahlah kita simpulkan sinyal hijau. Kan tadi Bapak ada simpulkan, Iya. sinyal tidak merah tapi hijau. Iya. Tadi udah kita dapat di depan. Oke, lewat sinyal hijau, salah nih, sinyal lu nggak beres. Sekarang dapat informasi di depan ada tabrakan di posisi 1300 meter. Disuruh rem pelan-pelan. Nah itu yang saya maksud kemarin Pak Menteri Perhubungan. Gini loh Pak, kalau ada istilah pilot itu bisa mendarat dalam kondisi cuaca gelap Pak. Dia pakai autopilot. Tapi dia juga bisa mendarat pakai visual Pak, pakai mata. Ya kan? Ya. Nah ini ketika tidak kelihatan, harusnya kan dia pakai mata, visual. Ya. Visual bisa pakai mata, bisa pakai telinga Pak, dikasih tahu. Di depan ada tabrakan. Ngerem dong. Lu berhenti atau apa? Seperti apa tabrakannya? Kalau gua jalan seperti ini enggak. Kok perintahnya enggak ada seperti itu. Tapi sudahlah cukup Pak. Sampai di situ saja. Itu sudah masuk ke ranah sebelah itu. Ranahnya Mario. Ya, Izin kalau ranahnya boleh, Pak Mario.
Nah, sebenarnya Pak, kita ingin kesimpulan saja sebetulnya di sini, sistem jalan atau tidak, berfungsi atau tidak, ya kan? Ini kan yang dikejar nih nanti Pak, kan masyarakat pengen tahu nih, ini human error atau fungsi sistem yang ada di keretanya, dua hal itu saja Pak yang pengen diketahui. Nah, kalau Bapak jelasin secara detail seperti ini, biarlah itu nanti bahan dari KNKT kepada, kalau itu berfungsi untuk penegak hukum, monggo silakan. Tapi di forum yang terhormat ini, kami pengen tahu Pak, ada dua hal yang kami pahami soal ini. Pertama, ini human error bukan. Ada Yang kedua, kontribusi dari human ya, factor, Pak. ada human error bukan. Yang kedua, ini error sistem bukan. Kan gitu. Kalau error sistem kita tidak bisa salahkan orang, Pak. Kan gitu. Nah, ini sudah pasti sistemnya error. Kalau dia hijau. Pula sudah dikasih tahu. Udahlah hijau, dikasih tahu pula dia, ini sebenarnya bukan hijau, merah. Lu berhenti di sana, ada tabrakan di posisi 1.300 meter. Siap. Sebetulnya Bapak nggak usah panjang-panjang, karena kami tidak ingin masuk ke investigasinya. Pak KNKT, itu kan nanti bahan digunakan oleh Menteri Perhubungan, pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem yang ada di kereta api. Hasil pemeriksaan Bapak ini berguna bagi Kementerian Perhubungan, Siap. berguna bagi PT KAI sebagai operator. Nanti biarlah di sana Bapak sampaikan. Siap. Sebenarnya kami pengen dua hal itu saja Pak. Iya. Kalau sistemnya tidak jalan misalnya, kami akan kejar lagi. Ini sistem yang dipasang ini terintegrasi apa tidak? Tadi saya sudah katakan ini tidak terintegrasi Pak. Dari sini dia hanya bertanggung jawab dari titik ini ke titik sana. Siap. Dengan kecepatan sekian ratus kilometer per jam dengan berat sekian ton. Logika kita Pak ya. Siap, Pak. Kok dipetak-petak gitu loh sistemnya. Nah, kita tentu tidak bisa menyamakan pesawat dengan kereta, Pak. Siap. Ya, kalau pesawat itu, misalnya dia tidak bisa mendarat di Soekarno-Hatta. Dia akan tanya, Bandara Palembang bisa mendarat enggak? Karena Soekarno-Hatta ada obstacle. Sistem itu langsung, Pak. Airnav itu langsung. Nah, di kereta api ini kan harus ada sistem seperti Airnav, apa namanya itu, Pak? Apa namanya? Pengendalinya itu, pengendali sinyal. Pusdal, Pak. Pusdal. Kan ada pusdalnya. Nah, pusdalnya ini beres enggak? Atau misalnya pusdal ini dijaga apa tidak pada saat yang bersamaan? Dijaga. Ada enggak orang jaganya? Ada penjaga. Ada penjaganya, ada penjaganya. Tapi merah dikasih hijau, hijau dikasih merah. Kan gitu. Perintahnya kan harusnya kan merah tadi, tapi dikasih hijau, Agro Bromo jalan. Yang ngasih perintah hijau itu stasiun Bekasi, Pak, bukan Pusdal. Pusdal monitor secara keseluruhan dari Manggarai ke Cikampeknya. Nah, Tapi di stasiunnya adalah PPKA. ini juga soal, Pak. Kita akan kejar nanti sistem ini. Kenapa sistemnya seperti itu? Itu di satu rel bisa keluar dua perintah yang berbeda, Pak. Kalau seperti ini. Betul enggak pemahaman saya? Ini satu rel loh, Pak. Oke, saya rasa Pak Kepala KNKT Bapak persingkat saja. Siap. Ya, tidak usah jelimet ke hal yang terlalu teknis. Mungkin kalau bisa Bapak simpulkan, apa rekomendasi yang Bapak bisa berikan? Langsung ke rekomendasi saja, Pak. Ya, supaya ini tidak panjang. Kalau kami pahami secara detail satu-satu pun, forum ini sebetulnya ingin kesimpulan saja. Apa kesimpulan yang Bapak dapat dari hasil investigasi itu? Saya persilakan. Siap, Pak. Jadi kami saat ini masih ada beberapa hal yang kami investigasi masalah human factors dan ada beberapa desain yang Bapak tanyakan tadi. Kami juga perlu, kenapa di stasiun Bekasi itu hanya sampai 14T, itu kami perlu dalami dulu, Pak. Jadi kenapa kok desainnya seperti itu? Apakah 104 AT itu sebagai blok overlapping sehingga untuk apa blok section 104 AT yang ada tadi yang Bapak pertanyakan, kan di Bekasi hanya sampai 14 T, Pak. Tapi ada kekosongan di 104 AT, Pak. Ini kami sedang mempelajari, Pak. Jadi kami sementara ini Sebentar. Nah, Bapak sampaikan tadi bahwa dia cuma sampai di 14T tadi. iya, Pak. Itu berapa kilo tuh?
pendek sekali Pak, yang 4104 AT itu sekitar 350 meter atau 400 meteran. Waduh. Saya kira, izin Ketua, saya kira disimpulkan dulu sementara Pak. Pertanyaannya sekarang, tadi itu sinyalnya ya, masih hijau lampunya. Di stasiun Bekasi Pak. Iya. Siap. Saya mensinkronkan apa yang disampaikan Direktur Kereta Api pada pengumuman atau wawancara di televisi, ada masalah di sistem persinyalan. Itu sudah jelas buktinya kan seperti itu. Apakah bisa dibuktikan itu statement Direktur Perkereta Apian pada waktu wawancara? Sudah memvonis bahwa ada masalah di sistem persinyalan. Bisa nggak disimpulkan seperti itu? Sehingga masih hijau tadi, harusnya dia merah kalau jalan semua. Terima kasih, Pimpinan. Ya, silakan Pak. Pak, mungkin sekali lagi Pak Sudianto, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hasil investigasi Bapak, karena juga sebetulnya hasil investigasi ini tidak perlu Bapak ungkapkan semua di sini. Siap. Ya, kami hanya butuh kesimpulan saja Pak. Kesimpulan Bapak, apa penyebab dari kecelakaan ini? Simpulkan saja. Misalnya, ini kan ada dua hal Pak sebetulnya kita pahami di sini. Kalau sistemnya jalan, tidak terjadi human error, kenapa bisa celaka? Kan gitu Pak. Siap Pak. Iya kan? Iya. Nah, atau untuk hal yang seperti ini, teknologi kita belum ada untuk bisa mengatasinya. Misalnya, itu kan salah satu hal yang bisa kita jawab dari kejadian ini. Siap. Belum ada modeling teknologi yang bisa mengendalikan situasi seperti ini. Misalnya, coba mungkin Bapak simpulkan saja barangkali Pak Sudianto. Saya persilakan Pak. Siap Pak. Jadi kalau menurut kami Pak, ada beberapa hal yang perlu dicermati di dalam kecelakaan ini. Pertama, sinyal bantu tadi yang terdistraksi dengan lampu-lampu sekitarnya. Kalau masinis bisa melihat sinyal bantu dengan baik, itu juga jaraknya sekitar dari tabrakan itu dengan penampakan 200 meter di muka sinyal bantu, itu juga bisa membantu menghindari kecelakaan tersebut. Tapi karena ada distraction, maka si masinis dan asisten masinis tidak bisa melihat. Dan artinya di sini ada gangguan di sinyal UB tadi, Pak. Yang kedua, memang ketika diberikan komunikasi dari PK Timur, itu ada jeda karena ada pertama dari komuter lain yang melaporkan terjadi tabrakan itu ke pengendali selatan, Pak. Ini juga sementara yang Argo Pomo Anggrek ini kan ada di pengendali timur, Pak. Iya, itu dua orang pengendali yang berbeda. Iya. Ini ada jeda waktu juga. Jadi di sini salah satu hal untuk menanggulangi kecelakaan ini adalah sistem komunikasi juga harus diperbaiki, Pak. Kesimpulannya Pak. Oke, lanjut Pak, silakan. Ya, Sudah, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.